Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Razak dengan NIM 2060001200007. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik dari model project based learning. Sebelum kita membahas mengenai karakteristik dari model project based learning, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu model project based learning. Nah, model project based learning itu sendiri merupakan model pembelajaran yang bersifat student centered, di mana melalui model pembelajaran yang berbasis proyek yang memusatkan peserta didik sehingga dituntut untuk menjadi lebih mandiri dan lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat memberikan stimulus sehingga dapat mengatasi masalah-masalah yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Nah, itulah tadi sedikit pengertian mengenai model pembelajaran project based learning. Nah, selanjutnya kita beralih ke karakteristik dari model project based learning itu sendiri. Nah, menurut Utami, Firosolia dan Indri pada tahun 2018, karakteristik dari project based learning itu ada 5, di mana yang pertama yaitu guru hanya sebagai fasilitator dan mengevaluasi hasil kerja peserta didik. Yang kedua, menggunakan produk sebagai media pembelajaran, dan yang ketiga, menggunakan masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari sebagai langkah awal pembelajaran. Yang keempat, menekankan pembelajaran konseptual, dan yang kelima yaitu menciptakan suatu produk sederhana sebagai hasil pembelajaran proyek. Nah, di sini yang pertama tadi yaitu guru hanya sebagai fasilitator. Di sini maksudnya yaitu guru hanya memberikan atau berperan dalam memberikan pelayanan, termasuk ketersediaan fasilitas. Ketersediaan fasilitas tersebut berguna untuk memberikan atau membantu kemudahan dalam kegiatan proses belajar mengajar bagi peserta didik, serta memberikan masukan-masukan serta arahan-arahan terhadap hasil kerja yang telah dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu menggunakan proyek sebagai media pembelajaran, tentunya dilakukan agar peserta didik tersebut mampu menganalisis masalah apa yang sedang terjadi dan mereka mampu mengasah olah pikir sehingga lebih terbuka dan sehingga mampu peserta didik memberikan solusi-solusi terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul sesuai dengan masalah yang telah timbul atau telah mereka lihat dari project based learning itu sendiri. Nah, yang ketiga tadi, menggunakan masalah-masalah yang ada pada lingkungan sekitar sebagai langkah awal dalam proses pembelajaran. Artinya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis masalah yang ada di sekitar atau di lingkungan sekitarnya. Nah, dari masalah-masalah itu mereka mampu mengambil kesimpulan atau mengasah pola pikir mereka terkait masalah yang ada sehingga mereka mampu memberikan solusi untuk pemecahan masalah yang ada. Nah, selanjutnya yang keempat tadi yaitu menekankan pembelajaran konseptual. Nah, hal tersebut dilakukan agar dapat melatih peserta didik agar dapat berpikir kritis sesuai dengan situasi dunia nyata. Mengajak peserta didik pada suatu aktivitas yang mengkaitkan materi dengan penerapan aktivitas sehari-hari. Dan yang kelima yaitu yang menghasilkan produk sebagai hasil pembelajaran. Nah, di mana maksudnya yaitu peserta didik harus mampu memberikan satu contoh atau satu produk dari proses pembelajaran yang telah dilakukan, dari semua materi yang telah dikaji, dari semua permasalahan-permasalahan yang telah dibahas, maka peserta didik tersebut diminta agar membuat kesimpulan atau memberikan satu contoh terkait apa yang telah dibahas sebelumnya, atau istilah lainnya peserta didik tersebut dituntut untuk membuat suatu produk yang memberikan penjelasan terkait materi-materi yang telah dibahas sebelumnya.
Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.